Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang batuan sedimen. Pengertian batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan salah satu jenis batuan yang mana terbentuk sebagai hasil pemadatan endapan yang berupa bahan lepas. Batuan sedimen atau sering juga disebut sebagai endapan merupakan batuan yang terbentuk dari endapan bahan-bahan yang terbawa oleh air ataupun angin. Menurut Tucker, 70% batuan yang terdapat di seluruh permukaan bumi ini adalah jenis dari batuan sedimen. Namun, batuan itu hanya sebesar 2% dari volume seluruh kerak bumi. Hal ini menandakan bahwa batuan sedimen yang tersebar dengan sangat luas di permukaan bumi, namun ketebalannya hanya relatif tipis. Kerak bumi memang tersusun atas berbagai macam material, tidak hanya batuan saja, namun juga lapisan-lapisan tanah, pasir, dan juga yang lainnya. Batuan ini juga termasuk elemen yang menyusun komposisi kerak bumi. Batuan-batuan yang menyusun komposisi kerak bumi ini terbagi ke dalam berbagai macam jenis, dan salah satunya adalah batuan sedimen. Proses pembentukan batuan sedimen. Pengikisan yang terjadi oleh pengaruh air, es, angin, dan aktivitas makhluk hidup tersebut mengawali pembentukan pada batuan sedimen. Partikel yang terkikis kemudian bergerak sesuai dengan media yang mengikutinya. Pada satu titik tertentu berhenti dan mengerombol pada tempat tersebut. Selanjutnya, partikel yang berkumpul mengalami proses pengendapan atau disebut sedimentasi. Ada 3 proses sedimentasi pada batuan, yaitu yang pertama, proses sedimentasi kimiawi. Proses ini merupakan proses pengendapan yang melalui perubahan komposisi pada mineral-mineral dalam suatu batu secara kimiawi. Proses sedimentasi kimiawi diakibatkan komponen kimia berasal dari luar masuk menembus pori-pori dan kemudian menjadi bagian dari batu tersebut. Setelah mineral tersebut masuk dalam batuan, reaksi kimia akan terjadi pada mineral baru dengan mineral yang sudah lama menetap dalam batu. Setelah terjadi pencampuran, akan dilanjutkan dengan kristalisasi yang menjadi proses akhir dalam pembentukan batuan sedimen. Yang kedua, proses sedimentasi mekanik. Proses sedimentasi mekanik adalah proses pengendapan disebabkan oleh aktivitas mekanik atau pergerakan banyak hal. Penyebab bisa dari air, gravitasi, es, angin, atau bahkan pergerakan makhluk hidup dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Proses sedimentasi biologis. Proses sedimentasi biologis atau diakibatkan oleh makhluk hidup adalah karena proses hancurnya bebatuan karena tingkah laku manusia, hewan, dan tumbuhan. Sesudah hancur, batuan tersebut menjadi partikel kecil dan terbawa menuju tempat baru, sehingga akan beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Batuan sedimen juga mengalami proses pengompakan dan pemadatan dari endapan hingga menjadi batuan sedimen utuh. Proses pemadatan disebut dengan proses diagenesa. Proses ini terjadi di antara suhu 300 derajat Celcius dan tekanan atmosfer antara 1-2 kbar atau 300 mPa. Proses diagenesa berlangsung mulai dari penguburan sedimen sampai terangkat di atas permukaan bumi. Berdasarkan proses diagenesa dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, diagenesa eogenik adalah proses awal pembentukan batuan sedimen yang terletak di bawah permukaan air. Yang kedua, diagenesa mesogenik adalah proses diagenesa pada saat penguburan batuan sedimen yang berada dalam posisi semakin dalam dari tanah. Yang ketiga, diagenesa teleogenik adalah diagenesa yang ada pada batuan sedimen terungkap kembali di atas permukaan bumi diakibatkan oleh erosi dan pengaruh pengangkatan tanah karena gaya terbentuk. Warna batuan sedimen. Jika pada umumnya menjumpai bahwa batu berwarna gelap yakni hitam atau sedikit keabu-abuan, maka batuan sedimen ini mempunyai warna yang sedikit cerah atau terang. Batuan sedimen ini mempunyai warna yang khas. Warna dari batuan sedimen ini pada umumnya berwarna terang atau cerah seperti putih, kuning, ataupun abu-abu terang. Namun tidak selamanya batuan sedimen ini berwarna cerah atau terang. Batuan sedimen ini ada yang berwarna gelap yakni abu-abu gelap hingga hitam kelam.
serta merah dan juga coklat. Dengan demikian, batuan sedimen ini mempunyai warna yang bervariasi. Variasi warna dari batuan sedimen ini disebabkan oleh komposisi bahan penyusunnya. Tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen ada berbagai macam dan berbeda-beda. Batuan sedimen dapat memiliki tekstur klastika atau non-klastika. Batuan sedimen bisa juga bertekstur kristalin jika batuan sedimen dalam satu kelompok dan bersama-sama terjadi rekristalisasi atau proses pengkristalan kembali. Batuan sedimen kristalin ini biasanya jenis batu gamping dan batuan yang kaya silika. Batu sedimen dengan tekstur klastik adalah batu yang dibentuk dari penghancuran batuan lain. Pecahan tersebut kemudian dibawa menuju tempat lain dan deposisi terbiasa dengan lingkungan sampai pada tahap diagenesa. Sedangkan batuan sedimen berstatus non-klastik yaitu masuk dalam batuan sedimen kimiawi dan organik. Contoh batuan sedimen. Yang pertama, batu konglomerat. Batu yang terdiri dari material kerikil bulat, batu-batu dan pasir yang terikat satu sama lain adalah batu konglomerat. Batu konglomerat disusun dari bahan-bahan yang terlepas karena pengaruh gaya berat batu. Kemudian, bahan tersebut memadat dan saling terikat dengan baik. Fungsi dari batu ini adalah untuk bahan pendukung bangunan. Yang kedua, batu pasir. Batu pasir terdiri atas susunan butiran-butiran pasir. Biasanya batu pasir berwarna merah, kuning, atau abu-abu. Batu ini terbuat dari bahan-bahan lepas dikarenakan padatnya gaya berat sehingga satu partikel dengan yang lain saling terikat. Batu pasir dipakai untuk material penyusun kaca atau gelas dan dapat digunakan sebagai konstruksi bangunan. Yang ketiga, batu gamping. Batu dengan bentuk sedikit lunak dengan warna putih bercampur abu-abu disebut dengan batu gamping. Batu ini mampu membentuk gas karbon dioksida jika terdapat sedikit tetesan asam. Batu gamping tersusun dari cangkang binatang lunak yang sudah mati, seperti kerang, siput, dan binatang laut lain. Batu gamping dapat digunakan sebagai bahan baku semen. Yang keempat, batu serpih. Batu serpih terbuat dari bahan yang halus dan lepas disebabkan karena gaya berat atau padat dan saling terikat satu sama lain. Batu ini merupakan batu yang memiliki bau khas seperti tanah liat dan memiliki butiran halus serta memiliki warna beragam. Ada warna abu-abu, hitam, hijau, merah, kuning. Batu ini berguna sebagai bahan bangunan. Yang kelima, batu breksi. Batu breksi terdiri dari batu yang terpecah menjadi beberapa bagian dan kemudian menjadi satu. Pecahan tersebut berasal dari letusan gunung berapi. Batu breksi juga terbentuk dari elemen yang dilemparkan ke udara dalam jarak tinggi lalu akhirnya mengalami pengandapan di suatu tempat. Fungsi batu breksi adalah bahan kerajinan dan bangunan. Sekian dari penjelasan materi mengenai batuan sedimen. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan.